Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 129, Perburuan Buaya Besi. Kakak senior Huang. Mendengar sapaan Jiang Teng saat memanggilnya, Huang Xiaolong tercengang. Xiaolong, kau di sini. Pada saat ini, Sun Zhang dan Xiong Chu sama-sama memiliki senyum cemerlang di wajah mereka saat mereka berdiri dan memberi isyarat kepada Huang Xiaolong untuk duduk. Setelah mereka berempat duduk, Xiong Chu tersenyum dan berkata, masalah mengenai penilaian kemajuan kalian telah diputuskan. Pergilah ke rawa tebing selatan, bunuh buaya besi, lalu kembalilah dengan inti binatang buasnya. Mendengar ini, Huang Xiaolong mengangguk. Buaya besi adalah spesies buaya, tetapi pertahanan dan kekuatan serangannya jauh lebih kuat. Buaya besi rata-rata memiliki kekuatan prajurit Orde ke-9, dan bahkan beberapa yang lebih kuat dapat mencapai kekuatan prajurit Orde ke-10. Bagi Huang Xiaolong, penilaian ini dianggap mudah. Hanya saja, rawa tebing selatan agak jauh dari kota kerajaan Luotong. Rawa tebing selatan berada di ujung paling selatan kerajaan Luotong. Tidak jauh dari rawa-rawa dan tepat di seberang perbatasan kerajaan Luotong adalah tanah kerajaan Baolong tempat markas besar Sekte Pedang Besar berada. Berikutnya, Sun Zhang dan Xiong Chu menyoroti beberapa hal yang perlu diperhatikan Huang Xiaolong. Tidak lama kemudian, Huang Xiaolong meninggalkan kamar kepala sekolah, kembali ke rumah Tianxuan untuk memberitahu orang tuanya bahwa ia perlu melakukan tugas di rawa tebing selatan. Ia pergi pada hari yang sama. Kali ini ketika pergi ke rawa tebing selatan, Huang Xiaolong tidak membawa pengawal atau Fei Hou bersamanya, hanya seekor monyet ungu kecil. Hampir 5 tahun telah berlalu, namun tidak banyak perubahan pada monyet ungu pemakan roh sejak hari pertama ia mengikuti Huang Xiaolong pulang. Hanya rambutnya yang lebih berkilau, dan matanya berwarna biru es yang menusuk. Secara keseluruhan, hanya faktor imutnya yang meningkat. Jika seseorang tidak mengetahui asal-usulnya, monyet ungu kecil kemungkinan besar akan diperlakukan seperti hewan peliharaan biasa. Tingkat kultivasi monyet ungu kecil juga meningkat dengan kecepatan yang menakjubkan, sebanding dengan Huang Xiaolong. 3 bulan lalu, Huang Xiaolong berada di puncak akhir tahap ke-9 dan monyet ungu kecil itu berada di puncak akhir tahap 9. Namun, Huang Xiaolong baru saja berhasil menembus ke tahap ke-10. Namun, menurut perkiraan Huang Xiaolong, dalam waktu 2 bulan, monyet ungu kecil itu akan menyusulnya. Mengalami kecepatan kultivasi monyet ungu kecil yang mengerikan, bahkan Huang Xiaolong pun merasa iri. Orang harus tahu bahwa ia hanya bisa menembus Ordo ke-10 secepat itu karena ia memiliki bakat bela diri yang luar biasa, dan ia mampu memurnikan 2 harta karun surgawi, pagoda harta karun linglong beserta perolehan yang lebih baru, cincin pengikat dewa. Tapi bagaimana dengan monyet ungu kecil itu? Dari pengamatan Huang Xiaolong, tampaknya ketika kekuatannya meningkat, itu juga akan memicu reaksi dari energi di dalam tubuhnya. Dengan menelan inti binatang buas, kecepatan penyerapan energi iblis di dalam tubuhnya menjadi semakin cepat. Setelah meninggalkan kota kerajaan Luotong, Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil, satu pria dan satu monyet, langsung menuju ke arah rawa tebing selatan. Meskipun Sun Zhang dan Xiong Chu tidak memberikan batasan waktu pada penilaian, Huang Xiaolong ingin menyelesaikan promosi kelas tahun ketiga sesegera mungkin dan tidak mau membuang waktu lebih lama dari yang diperlukan. Awalnya, Huang Xiaolong tidak berencana untuk naik ke kelas tahun ketiga, tetapi dia tidak punya pilihan dalam hal ini karena hanya kelas ketiga yang memenuhi syarat untuk bersaing dalam kejuaraan akademi secara keseluruhan. Huang Xiaolong dan si monyet kecil ungu berjalan sambil berlatih. Dengan monyet ungu kecil sebagai teman, Huang Xiaolong tidak merasa bosan. 2 bulan kemudian, Huang Xiaolong tiba di puncak tebing gunung. Di depannya, pasir kering menari-nari di udara dan dia dikelilingi oleh tebing gunung yang sangat besar, beberapa di antaranya tingginya mencapai lebih dari 300 meter. Ini adalah lokasi paling selatan puncak tebing kerajaan Luotong dan disebut tebing selatan. Huang Xiaolong menahan napas dan melangkah maju bersama monyet ungu kecil itu. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di depan daerah rawa yang membentang tak berujung. Tujuan Huang Xiaolong kali ini adalah tempat ini, rawa tebing selatan. Berdiri di tepi rawa yang tak berujung, dia bisa merasakan kelembapan di udara, dan ada tanaman air yang bercampur untuk menciptakan bau apek yang menyerang hidungnya. Menyembunyikan aura mereka, Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil terus bergerak maju ke rawa-rawa. Meskipun Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil itu cukup kuat, di dalam rawa, selalu ada kemungkinan beberapa makhluk di puncak tahap 10 akhir. Jika hanya ada 1 atau 2 dari mereka, Huang Xiaolong tidak akan takut, tetapi segerombolan dari mereka akan merepotkan. Saat mereka berdua bergerak lebih dalam ke rawa, kewaspadaan mereka terhadap daerah sekitar meningkat. Segala gerakan dalam jarak 350 meter tidak luput dari pandangan Huang Xiaolong. Namun, setelah lebih dari 1 jam, mereka masih belum menemukan seekor pun buaya besi. Rawa itu diselimuti keheningan. Selain suara serangga dan beberapa auman binatang buas di kejauhan, tidak ada yang lain.
2 jam kemudian, Huang Xiaolong berhenti dengan dahi berkerut. Terus seperti ini bukanlah ide yang bagus. Buaya besi biasanya bersembunyi di dasar rawa dan jarang mendekati tepi atau naik ke daratan, sehingga tidak memberi kesempatan bagi Huang Xiaolong untuk membunuh satupun. Haruskah aku turun ke rawa? Huang Xiaolong berpikir dalam hati sebelum menggelengkan kepalanya, melupakan ide itu. Rawa ini bukan air biasa. Rawa ini kental dan lengket, dan begitu dia memasuki rawa, kekuatannya akan sangat berkurang. Selain itu, di dasar rawa, buaya besi beristirahat secara berkelompok. Jika dia mengalami nasib buruk dan dikepung oleh sekelompok buaya, akan butuh usaha keras untuk melarikan diri. Pada akhirnya, Huang Xiaolong menunggu di tepi pantai bersama monyet ungu kecil itu. Mereka memutuskan untuk menunggu buaya besi berenang atau menjadi abu. Suatu hari berlalu. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Huang Xiaolong menatap langit dan mencari tempat untuk bermalam bersama monyet ungu kecil itu, dan akhirnya memutuskan untuk mencari gua di dekat dinding tebing. Gua itu luas, membentang beberapa meter persegi. Huang Xiaolong menaruh hasil buruan segar itu di dekat api unggun untuk dipanggang, sementara monyet kecil itu meneteskan air liur dengan gembira sambil menunggu santapannya. Daging binatang itu terasa cukup lezat, dan dengan angin bulan salju dan anggur berapi dari cincin Asura, satu orang pria dan satu monyet melahap makanan mereka hingga perut mereka membuncit. Malam perlahan berganti siang. Keesokan paginya, Huang Xiaolong dan monyet kecil itu berjalan di sepanjang tepi rawa untuk mencari mangsanya. Waktu terus berjalan dan beberapa jam berlalu, hari semakin mendekati tengah hari. Di atas sana, matahari bersinar terang, tetapi tidak ada sedikit pun kehangatan di tubuh Huang Xiaolong. Di rawa, kelembapan yang lembab justru meningkat pada siang hari. Saat Huang Xiaolong terus berjalan di sepanjang tepian sungai, tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu. Di tengah rawa, sebuah benda hitam berlumpur sepanjang sekitar 50 hingga 60 meter terlihat, mirip dengan seekor buaya yang meluncur di permukaan rawa. Buaya besi. Mata Huang Xiaolong berbinar. Akan tetapi, buaya besi itu berada 200 meter jauhnya dari tepi pantai. Ingin membunuh buaya besi yang berada 200 meter jauhnya dan kemudian kembali dengan selamat ke tepi pantai merupakan tantangan yang cukup besar. Pada saat itu, Huang Xiaolong tidak dapat mempertimbangkan begitu banyak hal. Dalam sekejap, Blades of Asura muncul di tangannya saat Wings of Demon meletus dari punggungnya. Dengan sekejap, dia sudah setengah jalan melintasi rawa, tepat di atas Iron Crocodile. Pada saat yang sama Huang Xiaolong muncul di atasnya, buaya besi tampaknya telah merasakannya dan kepalanya yang besar keluar dari air dengan rahangnya terbuka lebar. Ia tidak menggigit Huang Xiaolong, sebaliknya, ia menyemburkan cairan beracun berwarna hijau. Di bawah cakrawala yang cemerlang, pancuran cairan beracun berkilauan di bawah sinar matahari, mengeluarkan bau yang mengerikan. Melihat ini, tubuh Huang Xiaolong dengan cepat terbalik, menghindari cairan beracun itu. Kilatan petir menyambar di udara dan pedang Asura di tangannya menebas mata buaya besi. Buaya itu menjerit kesakitan. Pada saat berikutnya, tubuh Huang Xiaolong jatuh, berhenti belasan meter dari kepalanya dan mengayunkan pedang Asura. Kedua bilah pedang itu menusuk dari atas. Dengan tarikan horizontal di kepala, darah hijau menyembur keluar. Puncak kepala buaya besi merupakan kelemahan fatalnya, dan dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, Huang Xiaolong mengakhiri hidup buaya besi itu. Namun, setelah buaya besi mati, sebelum Huang Xiaolong sempat mengeluarkan inti binatang itu, bau darah telah menyebar. Mendengar teriakan menyedihkan dari rekan mereka, buaya besi yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari permukaan rawa.